Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman sahabat semua. Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan tentunya yang sedang menjalankan aktivitas rutinitasnya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, sahabat teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait seputar dunia hukum. Topik pembahasan kali ini adalah saya akan membahas tentang terkait pertanyaan yang masuk di handphone saya. Pertanyaannya seperti ini: berapa biaya untuk mencabut laporan atau aduan di kepolisian? Nah, itu pertanyaannya. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, lalu bolehkah kita mencabut laporan atau aduan di kepolisian? Lalu berapa yang harus dikeluarkan? Ya, ini menyangkut biaya ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam hal mencabut laporan atau aduan? Nah, itu bicara tentang biaya tentunya hal yang sensitif ya, sahabat teman semua. Nah, dalam pemrosesan kasus tindak pidana itu ada dua macam delik ya, penting untuk kita ketahui ya. Ada dua macam delik. Pertama itu delik biasa, dan kedua adalah delik aduan. Nah, contoh daripada delik biasa seperti kasus pembunuhan, pencurian, penggelapan, ya, penipuan. Nah, itu delik biasa. Lalu delik aduan itu yang bagaimana? Nah, contoh kasusnya delik aduan seperti perbuatan zina, terus kemudian pencurian dalam keluarga, fitnah, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Nah, lalu apa sih delik biasa itu? Delik biasa adalah perkara pidana yang dapat diproses meskipun tidak ada atau belum ada yang membuat laporan atau membuat aduan, sekalipun korban ya belum membuat laporan atau aduan. Nah, namun ketika kepolisian telah mengetahui sedang atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana, maka kepolisian dapat menindaklanjuti perkara tersebut meskipun belum ada laporan dari korban atau siapapun itu. Nah, contoh misalkan ada pembunuhan, ya di kampung sebelah. Nah, namun ketika kepolisian mengetahui telah diduga telah terjadi kasus pembunuhan, maka kepolisian harus bergerak cepat untuk melakukan identifikasi terhadap siapa korban. Diamankan dulu korban tersebut. Nah, jangan ditunggu dulu ada yang melapor. Nah, tidak, ketika diketahui telah atau sedang terjadi suatu peristiwa tindak pidana, maka harus ditindaklanjuti. Itulah delik biasa ya. Lalu kemudian delik aduan, perkara pidana yang dapat diproses ketika korban membuat laporan atau aduan. Nah, harus ada pengaduan dulu. Nah, kalau korban tidak membuat aduan, maka tidak dilakukan proses terhadap kasus yang sedang terjadi. Nah, seperti itu ya, sahabat teman-teman semua. Nah, itu bedanya delik biasa dengan delik aduan. Nah, tadi mengenai tentang pencabutan suatu perkara. Nah, pencabutan suatu perkara itu adalah perkara yang bisa dicabut adalah perkara pidana yang sifatnya delik aduan. Nah,
maka proses hukumnya itu dapat dihentikan ketika korban atau siapapun yang mengalami suatu peristiwa tindak pidana mencabut kembali, menarik kembali laporannya. Nah itu. Terus kemudian bagaimana cara membuat laporannya ya? Nah, sampaikan kepada penyelidik atau penyidik bahwasanya saya hendak ingin mencabut laporan atau aduan saya, nomor perkaranya sekian-sekian, karena telah dilakukan upaya mediasi perdamaian dan sekaligus dibuatkan surat berita acara atau keterangan mengenai telah terjadinya suatu kesepakatan atau mediasi. Nah itu baru boleh dilakukan cabut laporan. Terus kemudian perkara biasa ya, dapatkah dicabut laporannya? Nah, meskipun telah dilakukan perdamaian ya terhadap para pelaku atau orang yang telah dilaporkan atas dugaan perbuatan tindak pidana, nah maka bukan berarti proses hukumnya terhenti atau proses pidananya hilang ya, tidak demikian. Nah, maka terhadap kasus yang masuk dalam kategori delik biasa itu tidak dapat dicabut, tidak dapat dihentikan. Nah, terkait masalah telah terjadi perdamaian, kesepakatan atau mediasi, itu adalah hal lain atau hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan oleh majelis hakim di pengadilan nantinya pada saat akan melakukan atau membacakan putusan di pengadilan. Itu menjadi suatu pertimbangan nantinya, pertimbangan ya. Nah, itu ya sahabat, teman-teman semua. Nah, mengenai biaya, nah, berapa biaya yang harus dibayarkan pada saat mencabut laporan atau aduan ya. Penting untuk Bapak Ibu, teman-teman ketahui bahwa di dalam undang-undang ya, baik undang-undang apapun itu ya, di situ tidak mengenal yang namanya biaya atau tidak mengatur tentang berapa biaya untuk mencabut laporan atau aduan di kepolisian. Jadi itu sifatnya gratis ya teman-teman, gratis, tidak pungut biaya. Nah, itu di undang-undang tidak mengatur demikian terkait masalah biaya. Namun apabila teman-teman, sahabat atau siapapun itu ketika berperkara di kepolisian atau sebagai korban hendak mencabut kembali aduannya atau laporannya ya, ketika sahabat teman-teman ingin memberi rokok atau makan kepada orang yang telah membantu dalam hal ini, dalam hal menangani atau menyelesaikan suatu perkaranya, yaitu sah-sah saja ya, selama disepakati dan tidak ada paksaan. Dan bahasanya mah ya ibaratnya buat ya makan, buat rokok lah, yang penting sama-sama enak saja, kan gitu ya sahabat, teman-teman semua ya. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi referensi hukum ya untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.